Shalom kepada semua jemaat dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur karena kita masih dapat bertemu ke udara pada hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini yang mengatakan hanya di dalam namanya. Mari kita semua bertepuk tangan. Kita puji Dia, agungkan Dia. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepukan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus, padamu kami berseru ya Tuhan. Haleluya, Lord Jesus. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Wow, 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 wow. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, padamu Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Kita tetap bersyukur apa keadaan kita sekalipun kita tetap memuji Tuhan. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam pengelolaan penguasaan Tuhan dan Dia tahu apa yang sedang berlaku karena Dia berdaulat di dalam segala sesuatu, termasuklah kepada semua kehidupan anak-anaknya. Dan pada pagi hari ini, kita sudah berada dalam minggu yang ketiga mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dan kita tetap bersyukur sebab ada kesempatan bagi kita untuk belajar dari firman Tuhan. Dan itu menyatakan bahwa kita tidak terbatas mengenai dengan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, sebab beribadah kepada Tuhan tidak hanya terbatas di ruangan gereja, dan kita tahu bahwa pada waktu-waktu yang seperti inilah akan menguji sejauh mana kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan mendekat kepadanya. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar satu tema firman Tuhan, yaitu perhatikanlah keadaanmu. Tema yang memperingatkan kepada setiap orang supaya lebih peka dan prihatin serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, di antara jemaat sesama, masyarakat, kerajaan, dan negara, berhubung dengan perkembangan-perkembangan semasa yang berkaitan dengan kejadian yang sedang berlaku di persekitaran kita pada ketika ini. Dan keadaan yang ada sekarang ini sebenarnya ada tujuan dan maksud Tuhan tersendiri untuk setiap kita. Dan keadaan yang sedang berlaku sekarang ini, yakni COVID-19 atau COVID-19. Dalam istilah yang lain adalah coronavirus. Itu mengingatkan kepada kita mengenai dengan satu ketika di mana ada sejarah yang disebut sebagai Spanish flu. Dan Spanish flu ini merupakan satu pandemik atau wabak yang terburuk dan begitu dahsyat dalam sejarah dunia pada 100 tahun yang lepas, dan kira-kira itu berlaku pada tahun 1918 sehingga 1919, dan pada ketika ini merupakan waktu di mana terjadinya peperangan atau yang disebut sebagai perang dunia sedang meletus, sedang berlaku.
Dan Spanish flu ini telah mengorbankan banyak manusia di seluruh dunia. Diperkirakan 1/3 populasi dunia itu bersamaan dengan kira-kira 500 juta orang yang telah dijangkiti dengan Spanish flu dan telah mengalami kematian sebanyak 50 juta. Kira-kira 10% daripada 500 juta yang telah dijangkiti Spanish flu ini. Dan kematian ini lebih banyak dari mangsa korban dalam Perang Dunia yang pertama dan yang ketiga. Saudara, dibandingkan dengan keadaan yang ada sekarang ini, COVID-19 dengan pandemic Spanish flu, dia masih jauh sedikit berbanding dengan Spanish flu yang telah mengalami kematian yang begitu banyak sekali. Dan itu cukup ngeri. Sementara keadaan yang sekarang ini masih dalam keadaan yang terkawal, sekalipun dunia sedang mengalami ketakutan, di mana ada beberapa buah negara yang telah mengalami pandemik ini puluhan ribu dan juga mengalami kematian ribuan orang. Namun tidak sedahsyat apa yang pernah berlaku. Apa yang pernah berlaku 100 tahun 2 yang lepas. Spanish flu juga telah menyerang tanah Melayu pada tahun yang sama dan itu berlaku selama lebih kurang 41 hari dan telah mengorbankan seramai 35.000 orang yang telah meninggal akibat daripada pandemic Spanish flu yang berlaku pada tahun 1918. Berarti pandemic Spanish flu ini lebih ganas dan lebih dahsyat berbanding dengan COVID-19. Nah, kita perlu bertanya dengan apa yang kita dapat kaitkan dengan keadaan sekarang ini dari sudut rohani kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya harus menanggapi keadaan ini. Mengingat akan apa yang pernah berlaku tahun 1918 dan tahun 2020 ini, apakah pandemic Spanish flu itu ada yang pernah menubuatkan bahwa dia pasti akan berlaku? Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ada yang menubuatkan bahwa akan terjadi pandemik. Pada minggu yang lepas saya telah mengatakan dalam penyampaian khotbah, berhubung dengan ada orang yang berpikir bahwa kedatangan Tuhan atau yang lebih sinonim dikenali sebagai akhir zaman itu sudah semakin dekat. Tetapi itu merupakan satu kekeliruan apabila kita melihatnya di dalam Alkitab, bahwa apa yang sedang berlaku ketika ini itu hanyalah satu daripada tanda-tanda yang telah dikatakan oleh Alkitab. Kalau saudara pernah membacanya dalam Matius 24 dan dalam Lukas 21 ayat 8 sampai 11, kita tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa itu hanyalah tanda-tanda, tapi belum kesudahannya. Berarti saudara, itu sudah dikatakan lebih awal oleh Tuhan Yesus. Dan tidak boleh ada sesiapapun yang mengatakan bahwa ini sudah akhir zaman. Sudah semakin menghampiri akhir zaman. Bercakap mengenai dengan pandemik. Di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama juga sudah ada dikatakan mengenai dengan penyakit sampar. Dalam perjanjian baru Yesus sendiri yang mengatakan itu berarti bahwa apa yang sedang berlaku ketika ini bukanlah kesudahan zaman. Dan bukan juga seperti yang dikatakan oleh beberapa orang
yang menggelarkan dirinya sebagai seorang nabi. Sedangkan Alkitab sudah mengatakan hanya saja tidak disebut sebagai COVID-19 atau Spanish flu yang sudah berlaku lebih dari 2 tahun yang lepas dan sekarang ini berlaku kembali wabak yang sedang mengancam seberapa ramai orang di seluruh dunia. Beberapa ayat firman Tuhan yang harus difahami mengenai dengan keadaan yang sedang berlaku ketika ini. Yang pertama, seruan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dalam Matius 3 ayat yang kedua dan ketiga, saya membacakannya sedemikian. Kiranya saudara boleh membaca dalam pembacaan masing-masing. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa kalau ada yang berlaku yang begitu serius di dunia pada ketika ini atau pada ketika sebelumnya, itu sebenarnya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan saya perlu jelaskan mengenai dengan istilah kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah bukanlah dimaksudkan akhir zaman. Sebab pada segala zaman akan ada zamannya yang berakhir. Kedatangan Tuhan yang dimaksudkan di sini ialah seandainya kita meninggal tanpa kita duga pada waktu atau saat yang kita tidak duga, tiba-tiba kita meninggal. Itu juga kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita tidak mengerti bila mana waktunya Tuhan akan memanggil kita. Kalau Tuhan sudah menetapkan setiap kita untuk kembali pulang kepadanya dalam waktu yang tidak kita ketahui, itu adalah cara Tuhan datang dalam hidup kita. Dan seandainya kita mengatakan bahwa itu adalah akhir zaman, itu merupakan satu kekeliruan. Sebelum tiba waktunya. Sebab Alkitab berkata, kesudahan waktunya apabila Injil itu diberitakan dan didengar oleh semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jangan terlalu cepat panik atau terlalu cepat menerima dengan apa yang dikatakan oleh seberapa ramai orang sebelum kita benar-benar memahami apa yang dikatakan tentang akhir zaman. Sebab apabila tidak nanti, apabila kita mengalami kekecewaan, berhubung dengan penantian kita akan kedatangan Tuhan, sampai saat ini dan mungkin beberapa tahun lagi, Tuhan belum datang-datang juga untuk menghakimi orang. Pasti ada ramai yang merasa kecewa. Bukan tidak pernah berlaku, beberapa tahun yang lampau, ada orang yang menubuatkan bahwa Tuhan sudah mau datang. Sehingga ada di antara mereka yang tidak lagi pergi ke ladang, tidak lagi mau bekerja, melainkan terus-menerus beribadah di rumah, tidak lagi menghiraukan apa-apa perkara yang ada di persekitarannya. Namun sampai pada saat itu tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan datang dan ternyata sampai mereka, ada di antara mereka yang meninggal pun sampai saat itu Tuhan tidak datang. Kita perlu berjaga-jaga dengan istilah kedatangan Tuhan. Kembali kepada ayat firman Tuhan ini, yakni seruan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Ada apa dengan seruan ini?
Seruan ini sebenarnya berbicara tentang seruan pertobatan dan penghakiman. Kenapa ayat ini dikatakan sebagai seruan pertobatan dan penghakiman? Dalam ayat yang kedua dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu merupakan seruan pertobatan. Dan seruan pertobatan ini bukan untuk orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Bukan juga untuk jantina tertentu. Melainkan untuk semua orang. Dan pertobatan ini adalah untuk orang-orang yang berdosa. Saya meyakini bahwa setiap kita selalu menyadari bahwa kita ada dosa. Dosa yang tersembunyi. Dosa yang disimpan di dalam hati dan pemikiran. Mungkin itu dosa kepahitan dan sebagainya lainnya. Tetapi kita harus bertobat dari dosa-dosa sedemikian. Jangan ada yang disimpan. Jangan ada yang tinggal tetap dalam hati kita. Supaya jangan nanti kalau tiba-tiba Tuhan datang dalam hidup kita. Masih ada sesuatu yang boleh menghalang kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, pada waktu kita tidak bertobat dan meninggal pada waktu dalam keadaan kita kepahitan terhadap satu dan yang lain, maka disitulah terjadi penghakiman. Justru itu kita perlu berhati-hati dalam hal ini, supaya jangan sampai kita tidak mengalami pertobatan dan kita dihakimi oleh Tuhan. Dan setiap kita yang tidak ada pertobatan, dari ketidakpertobatannya itulah yang dijadikan sebagai alasan Tuhan untuk menghakimi. Dan kita tahu di mana kita berada. Seruan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Seruan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, ini berbicara mengenai dengan bagaimana mempersiapkan diri. Nah, sebentar tadi saya sudah mengatakan bahwa harus ada pertobatan. Nah, persiapan diri ini saudara, persiapan diri adalah suatu yang penting bagi kita sebagai suatu yang dapat membentengi kita. Pertobatan itu adalah suatu persyaratan untuk kita boleh menyambut kedatangan Tuhan. Seandainya kita tidak ada persiapan diri dalam hal pertobatan, maka kita tidak layak untuk menyambut Dia yang akan datang. Sebab sesungguhnya pertobatan itu adalah persyaratan yang sangat mendasar, namun penting untuk setiap orang miliki, yaitu pertobatan. Dan pertobatan ini adalah pertobatan dari waktu ke waktu. Pertobatan ini tidak cukup pada waktu kita menerima Tuhan dan memberi diri kita dibaptis. Melainkan pertobatan itu harus berlangsung setiap waktu. Memandangkan setiap orang mempunyai kelemahan tertentu. Dari kelemahan-kelemahan inilah terjadinya pemanipulasian daripada kuasa jahat yang akhirnya itu membuatkan ada risiko dan potensi untuk jatuh di dalam pencobaan. Sebab itu diperlukan pertobatan itu setiap waktu. Dan pertobatan itu adalah proses. Mengapa kita harus mempersiapkan diri? Dikatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Itu berbicara tentang pemerintahannya. Supaya kita dapat menikmati pemerintahannya, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan diri kita, supaya dengan demikian kita menikmati pemerintahan. Pertanyaan untuk saudara dan saya adalah, siapakah yang memerintah kita pada saat ini? Siapa yang memerintah pemikiran kita? Siapa yang memerintah hati kita? Kalau ada selain daripada Tuhan yang memerintah hidup kita,
yang bekerja di dalam diri kita adalah lain daripada roh yang Tuhan Yesus pernah katakan, maka kita tidak dapat menikmati pemerintahannya, melainkan Alkitab berkata bahwa iblis itu adalah bapa kita. Kita sedang memiliki satu hubungan dengan kuasa jahat yang oleh kuasa itulah yang akan memerintah, menguasai, mengikat kita. Dan oleh penguasaan dari kuasa jahat, maka kita tidak mudah untuk terlepas. Sebab itu, kita perlu ingat kembali apa yang dikatakan oleh Yesus. Seperti yang dituliskan oleh Matius. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, manakah yang lebih baik? Diperintah oleh Tuhan atau diperintah oleh kuasa jahat yang memanipulasi keindahan hidup dalam diri kita? Kita tidak harus membiarkan hal-hal yang tidak baik, tidak patut, tidak wajar, yang boleh menghilangkan akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup manusia. Terjadi suatu keindahan. Namun apabila bukan roh Tuhan dan bukan Tuhan yang menguasai hidup kita, maka akan terjadi banyak perkara yang tidak baik. Bahkan kejahatan demi kejahatan selalu mengintai. Dan kejahatan-kejahatan yang selalu mengintai itu akan membuatkan hidup atau diri kita semakin menjauh daripada Tuhan. Bagaimana kita dapat menyambut kedatangan Tuhan? Caranya ialah dengar, sambut, dan lakukan firman Tuhan. Seperti dalam pembacaan kita sebentar tadi, dia katakan seperti ini. Saya mau membacanya sekali lagi. Dia katakan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Matius mengatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Berseru-seru itu berbicara bagaikan seorang pengkhotbah yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Mungkin pada saat ini tidak ada yang mendengar. Dalam waktu disampaikan, tidak ada yang mendengar seperti ada dalam gereja. Tapi saya tahu saudara sedang mendengar ketika melihat dari apa yang direkamkan ini. Saudara mendengar, namun itu sangat tidak berguna. Itu bukanlah satu sikap menyambut seandainya yang mendengar itu hanya mendengar secara acuh tak acuh. Hanya dengar-dengaran. Orang yang sungguh-sungguh mendengar adalah orang yang benar-benar dapat mencermati apa yang disampaikan. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mendengar sepenuhnya. Sikap orang percaya pada ketika mendengar firman Tuhan, apabila dia acuh tak acuh atau hanya dengar-dengaran saja, tidak serius mendengar firman Tuhan, itu adalah sikap seorang yang tidak mempunyai persediaan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Seseorang yang punya sikap menyambut kedatangan Tuhan tidak cukup dia mendengar, melainkan dia menyambut. Seperti kata firman Tuhan sebentar tadi, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Mempersiapkan ini sebenarnya berbicara tentang menyambut kedatangan Tuhan. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan, itu berarti kita sedang menyambut kebenaran, dan itu sama halnya
kita sedang menyambut pribadi, yakni Kristus Yesus, oleh iman kita yang berbicara dari firman Tuhan yang disampaikan, kita menyambut Dia dengan sungguh-sungguh. Dan orang-orang yang menyambut firman Tuhan itu dapat disamakan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Seperti yang sudah kita baca sebentar tadi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara, itu sama artinya dengan melakukan firman Tuhan. Itulah caranya dan sikap seorang yang menyambut firman Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan dalam arti kata secara pribadi, itu diperlukan dalam setiap orang. Kemudian, yang kedua ialah bagaimana kita menanggapi. Itu berbicara tentang seruan untuk hidup berkualitas. Saudara, di dalam kitab Daniel 5 ayat yang ke-27, saya mau coba membacanya untuk kita, dan saudara boleh rujuk dalam Alkitab masing-masing. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-27, pembacaan ini agak panjang sebenarnya, tapi saya hanya membacakan dalam ayat yang ke-27 sahaja. Atau saya mulakannya daripada ayat yang ke-25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, mene. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saudara, apabila kita menanggapi keadaan yang sekarang ini, itu harus ditanggapi dari sudut pemikiran secara rohani, bahwa itu merupakan seruan untuk hidup berkualitas. Dikatakan dalam ayat ke-27, Tuhanku ditimbang dan neraca, maaf saya ulangi, tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Yang dibicarakan dalam ayat yang kedua ini adalah Daniel yang sudah terlalu lama berada dalam kerajaan Babel, yang tidak lagi diingat oleh Raja Belsazar. Dialah yang telah dipanggil kembali untuk membicarakan mengenai dengan apa arti daripada penglihatannya Raja Belsazar yang sedang berpesta pora pada ketika itu. Yang dikatakan bahwa dia telah menjemput, membawa bersama-sama begitu ramai istri dan gundiknya bersama dengan para menterinya. Mereka berpesta pora dan kemudian oleh keangkuhan, ketinggian hatinya yang begitu luar biasa, dia telah menyuruh hamba-hambanya untuk membawa seluruh perkakasan yang telah dirampas dari bait suci Allah yang ada di Yerusalem, di mana seluruh perkakasan itu telah dibawa di sana untuk digunakan. Dan tindakan Belsazar ini telah mengundang hukuman Allah terhadap dirinya sendiri. Sampai dia diperlihatkan ada tangan yang menulis di dinding. Dan tulisan itu tidak dimengerti olehnya. Kemudian dia telah memanggil para bijaksana yang ada di Babel. Tidak ada satupun yang mampu, bahkan tidak berani untuk menyampaikan apakah maksud daripada tulisan tersebut. Tetapi Daniel yang adalah pilihan Allah yang sedang berada di kerajaan Babel telah dipakai Allah untuk menyatakan, bahkan dengan berani untuk menyatakan bahwa Raja Belsazar ternyata terlalu ringan
berdasarkan neraca timbangan. Saudara, sekalipun dia adalah orang yang dianggap paling tinggi di kerajaan Babel pada waktu itu, tapi ternyata dia tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Oleh kesombongannya, dia telah menyembunyikan diri dengan kemegahan yang begitu tinggi. Dia menyembunyikan diri kelemahannya dengan menggunakan title-nya sebagai raja. Dan oleh kesombongan itulah, maka Tuhan perlihatkan penglihatan yang luar biasa. Dan penglihatan itu yang telah membawa dia kepada penghukumannya Tuhan. Sebagai seorang raja, dia pasti selalu dimuliakan, selalu diagung-agungkan oleh begitu ramai orang, yakni para rakyatnya yang selalu menyembah dia. Ternyata dia sudah menjadi orang yang tidak mengenal diri lagi, bahkan lupa diri. Dia juga adalah seorang yang lupa akan sejarah datuknya sendiri, yakni Nebukadnezar. Saudara, kita jangan pernah lupa akan sejarah. Kita tidak harus melupakan sejarah, tetapi bagaimanapun juga sejarah itu adalah masa lalu yang memberikan pengajaran kepada setiap orang, supaya memandu untuk hidup pada hari ini di dalam kebenaran yang sedang berlangsung. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa pada awalnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti ada kemuliaan Allah yang tinggal dalam diri setiap orang. Tapi kemudian oleh sikap yang tidak berwaspada, kualitas hidup orang pertama atau manusia pertama itu sudah berkurang-kurangan dan akhirnya telah hilang disebabkan dia sendiri yang telah membukakan dirinya terhadap quality yang sudah tidak tinggal di dalam dirinya. Keengganan untuk mendengar firman Tuhan, keengganan untuk menerima firman Tuhan, melainkan lebih banyak berpikir tentang diri sendiri. Self-centered, lebih banyak memusatkan tentang apa yang lebih penting bagi keperluan secara luaran berbanding apa yang penting secara dalaman. Saudara, kalau kita mementingkan secara dalaman, pasti quality daripada dalaman itu akan mengikuti apa yang ada di luar. Seperti kata firman Tuhan, maafkan saya. Firman Tuhan berkata, dari dalam mengalir keluar aliran-aliran air hidup. Berarti itu membicarakan tentang kemuliaan yang ada dalam diri ini perlu dijaga dengan baik-baik, perlu dipelihara dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang ada dalam diri ini, itulah yang akan menjadikan hidup sehari-hari itu berkualitas. Jangan sampai kita menjadi sama seperti Belsazar yang kemudiannya dikatakan terlalu ringan apabila ditimbang. Saudara, apa yang perlu kita sadar, apa yang perlu kita ingat dalam hal ini ialah kita diperingatkan untuk selalu memperhatikan kualitas hidup secara rohani sebagai pemandu kehidupan sehari-hari. Kualitas rohani inilah yang sebenarnya akan keluar, kelihatan, disaksikan oleh semua orang. Bagaimana kita menghidupi apa yang ada dalam hati kita, itulah yang keluar. Yesus pernah berkata, bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar itulah yang menajiskan. Berarti
di dalam diri kita ini terkumpul sejumlah kualitas hidup. Tetapi apabila tidak dijaga dengan baik-baik, maka akan terkumpul sejumlah kejahatan dalam diri, dan itulah yang kelihatan di luar. Sebab itu kita diperingatkan supaya memperhatikan kualitas hidup, bermula dari dalam diri kita, supaya itulah yang keluar. Pertanyaan untuk kita sekarang ini ialah, nilai apakah dalam hidup kita yang semakin berkurang pada waktu ini? Mungkin pada waktu-waktu yang lepas itu baik, namun pada hari-hari yang mendatang ini, mungkin pada bulan yang lepas, pada minggu yang lepas, pada hari kemarin, mungkin baru sebentar tadi saja, ada nilai yang berkurang dalam diri kita. Sebab itu, kalau kita merasa bahwa kita ini bukanlah orang yang sempurna, maka kita diperingatkan supaya perhatikanlah keadaan kita. Perhatikanlah keadaanmu. Jangan mengabaikan keadaan diri kita. Sebab sesungguhnya itu merupakan sikap kita dalam menanggapi keadaan-keadaan yang sekarang ini, yang akan memimpin kita bagaimana masa depan kita nanti. Bagaimana kita pada waktu ini, itu sangat ditentukan oleh kualitas hidup kita. Kalau kita mampu hidup pada hari ini dengan berkualitas, itu berarti kita akan berada pada satu keadaan yang menyenangkan, memberikan sukacita. Berada dalam hadiratnya Tuhan, bersama-sama dalam pemerintahan Tuhan. Itu adalah kemuncak daripada kualitas hidup. Tapi pada ketika kita tidak mampu memelihara kualitas hidup pada waktu ini, maka demikianlah nanti apa yang akan kita hadapi, dan itu berhadapan dengan Sang Hakim yang menghakimi semua orang. Sikap yang harus dikenakan dalam menanggapi keadaan yang ada sekarang ini. Pertama, mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Sekali lagi, kedatangan Tuhan itu bukan berbicara tentang akhir zaman. Kedatangan Tuhan yang saya maksudkan di sini adalah berbicara dengan Tuhan datang dalam hidupmu yang engkau tidak duga pada bila-bila waktu yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, sikap yang harus ada ialah selalu mengambil kesempatan untuk bertobat. Alasannya ialah kita bukanlah seseorang yang begitu sempurna sehingga tidak ada kelemahan kita, dan kita berpikir tidak perlu memperbaiki, apalagi tidak perlu bertobat. Ketiga, selalu menilai hidup rohani bercerminkan firman Tuhan. Kalau kita memiliki firman Tuhan yang benar, tentunya firman Tuhan itu selalu benar. Itu akan kita jadikan sebagai cermin bagi diri kita. Sebagai satu hal yang dapat kita jadikan pengukur dalam diri kita. Alkitab adalah pengukur bagi diri kita. Sebagai satu pembanding yang benar dan tepat. Karena di dalam Alkitab sahajalah yang mampu untuk memberikan pandangan secara benar mengenai bagaimana nilai hidup kita depan Tuhan. Dan itu semua akan berkaitan dengan kehidupan secara rohani. Yang keempat, sikap yang harus dikenakan, yaitu hubungan harus diperbaiki. Dalam konteks hubungan itu berbicara tentang di antara kita dengan Tuhan, di antara kita dengan sesama. Ini mempunyai nilai vertikal dan horizontal. Kalau kita mengatakan kita memiliki
Kalau kita mengatakan bahwa kita memiliki hubungan, itu harus kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maafkan saya. Kalau kita mengatakan bahwa kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, itu harus ditandai dengan keintiman. Itu harus diwarnai dengan ketekunan, kesetiaan kita untuk membaca Alkitab, berdoa, dan semua yang berkaitan dengan kehidupan secara rohani. Dan seandainya kita mengatakan bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama kita merupakan pengukur apakah benar kita mengasihi Tuhan. Seandainya kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita memiliki hubungan dengan Tuhan secara baik, tapi kita tidak mengasihi di antara sesama kita, itu berarti kita sedang menyembunyikan suatu dosa yang lain yang masih mengikat kita, dan kita perlu sadar bahwa kita sedang menumpukan dosa yang lain dan kita tidak mau bertobat. Sebab itu, mari kita perbaiki hubungan kita, hubungan dengan Tuhan dan hubungan di antara sesama. Melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, saya meyakini bahwa kita sungguh-sungguh dapat menanggapi apa yang sedang berlaku ketika ini. Dalam hubungannya dengan sikap kita, bagaimana kita menanggapi keadaan sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, saudari, seluruh jemaat Tuhan yang ada pada waktu ini. Mari kita memiliki sikap yang sungguh-sungguh menanggapi dengan cara yang benar di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua, dan saya meyakini bahwa kita semua akan melalui hari-hari yang ada ini bersama dengan Tuhan, penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus yang sudah berjanji bahwa Dia adalah Immanuel. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom sekali lagi kepada para jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa, setiap minggu kita akan memberikan uang persembahan, dan setiap ujung bulan atau waktu-waktu di mana kita ada kesempatan memberikan persepuluhan, maka kita akan memberikan persepuluhan. Sebelum kita memberikan uang persembahan atau persepuluhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Sementara itu, saudara boleh mempersiapkan diri untuk memberikan uang persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan serta kemurahan-Mu. Pada ketika kami sedang menghadapi keadaan yang tidak mudah, yang dianggap sukar bagi kebanyakan orang, tapi kami meyakini ya Tuhan, bahwa pada ketika yang sukar inilah kami benar-benar teruji untuk mengekspresikan kasih kami kepada Tuhan dalam hal kami memberikan uang persembahan dan persepuluhan. Hamba berdoa supaya setiap orang yang merasa bahwa dirinya tetap diberkati oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan sampai saat ini, ada rasa bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa bersyukur itu diekspresikan melalui memberikan uang persembahan dan persepuluhan. Karena sungguh menyadari kalau Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk memperdulikan dan memberkati. Memberkati keperluan dan kesehatan, bahkan pekerjaan yang ada. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk memberikan uang persembahan kepada Tuhan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk melimpahkan berkat-Mu ke atas mereka. Berkat kekuatan, kesehatan, pekerjaan yang tetap di dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucapkan syukur
dan siap untuk memberi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada saudara yang memberikan uang persembahan dan persepuluhan, memandangkan pada waktu-waktu ini agak susah bagi kita untuk bertemu seperti mana sebelumnya, maka digalakkan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan secara atas talian ke atas account, ke dalam account atas nama Sidang Injil Borneo, Bandar Labuan, yang bernomor 03-801000220 di Hong Leong Bank. Kiranya Tuhan memberkati atas kemurahan Tuhan saudara. Amin.